Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya, mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di belakang saya undang untuk mengisi bangku yang ada di depan. Boleh dari Bapak Yosef, Bapak Edi, Bapak Okcon, boleh maju. Ya, dengan kasih Tuhan nanti saya minta Bapak Martinus bawakan kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami kembali mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan ini bukan kekuatan kami. Dan bukan suatu kebetulan Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Melainkan Tuhan yang memilih kami. Karena bukan kami yang memilih Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan di ibadah kedua nanti juga ikut Tuhan campur tangan. Bapak, Engkau berkati setiap kami yang melayani pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap kesehatan kami. Dan apapun bentuk pelayanan kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang buat ini semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai Tuhan hamba-Mu lebih lagi. Biarlah urapan dari surga turun atas hamba-Mu. Biarlah firman, benih firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Boleh menjadi bagian bagi jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini. Dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapak, Engkau memberkati juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Yang belum sampai ke tempat ini. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka dalam perjalanan. Kau jauhkan dari musibah dalam perjalanan sehingga mereka tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Engkau berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang ikut live pagi hari ini di rumah. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, kita mau puji, kita agungkan Dia. Oh, inilah kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Bapa. Kami undang kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah urapan-Mu Bapa. Oh, hadirat-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, buka hatimu. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur, naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami ada semua karena kasih-Mu Yesus. Glory haleluya. Glory haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mau katakan pujian ini. Haleluya. Ada sebab anugerah-Mu
lambaikan tanganmu, katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari lebih sungguh baik terkasih Tuhan, kita sama-sama katakan, ku ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin Yesus. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Teman Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Semua Bapak Ibu terkasih Tuhan, angkat tanganmu. Biar jemaat Tuhan saja yang menaikkan pujian ini. Yes. Inilah syukur kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu. Amin. buat hidupku sekarang. Ku kan memuji Haleluya Yesus. selama. Lebih sungguh lagi, lebih keras lagi suaranya jemaat yang terkasih. Terima kasih Ya Yesus. Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Yesus. Amin. Terima kasih Yes. karena anugerah-Mu, Karena anugerah-Mu Tuhan. buat hidupku sekarang. Ku Kan kan memuji-Mu. Selamat Katakan terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat
Setiap jemaat Tuhan yang sudah diberkati pagi hari ini, kita sama-sama katakan Amin. haleluya. Saya mau mendengar sorak-sorai dari jemaat Tuhan yang sudah diberkati pagi hari ini. Siap memuji nama Tuhan. Yes. Percaya hari ini adalah hari-harinya Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sebab hari inilah harinya Tuhan, amin. Mari bersuka memperlihatkan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Yuk, jemaat Tuhan yang terkasih, tepuk tangan di atas. bersuka Mana suaranya? dalam Tuhan. Hanya jemaat Tuhan saja. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Kami bersuka. saya belum melihat tepuk tangan di atas semua jemaat Tuhan. Bersuka, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. sekali lagi katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, katakan sekarang. Sekarang sekali lagi katakan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang bersuka, mana sorak-soranya? Yes. Puji nama Tuhan, saya persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Nanti dengan kasih Tuhan Bapak Wawi, doa persembahan, Bapak Edi dan Bapak Okcon untuk membawakan kita kantong persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kau sudah hadir di rumah Min Urapi Tuhan. Satu oleh tangan-Mu Tuhan, sebentar lagi Tuhan berikan yang terbaik. Berkati Tuhan memberi atau belum bisa memberi dalam rumah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita, Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, Kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya tak berubah. tak berubah Kasihnya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, Tuhan Yesus pasti memberkati dengan berlipat kali ganda persembahan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan kembali, kita sama-sama bangkit berdiri. Ajar kami mengerti Tuhan atas segala rencana-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Bapa yang ajaib bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Amin. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar kami berharap, ku berharap hanya padamu. Engkaulah Bapa kami yang ajaib Tuhan. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan
percaya Engkau selalu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku ajaib, Bapakku, amin, ajaib segala rencana-Mu. Katakan, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhanku, amin. Perbuatan di atas seluruh masalahmu pada hari ini, katakan Engkau sanggup, amin, sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan, ya Tuhan, yes, segala yang Kau perbuat kehendak-Mu. Terjadilah, dengan berserah katakan menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Sama-sama katakan, oh, terjadilah. Haleluya, mari sorakan haleluya, haleluya, yes, haleluya. Bapa kami ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya pada hari ini kami datang ke tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi semua sudah rencana-Mu. Bahkan kami pada hari ini telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati pujian penyembahan kami Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah maupun di tempat ini, biarlah dapat duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Sehingga bukan hanya mendengarkan, mereka keluar dari tempat ini, mereka dapat buat saksi-saksi tentang kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari ini biarlah Kau berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kau sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Dan pada hari ini kami dapat belajar tentang firman-Mu, supaya kami terus kuat di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Ya, mohon dibantu LCD-nya supaya bisa tampilkan khotbahnya di. Oke, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Apa kabarnya dulu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Oke, tamborin mohon jangan, kalau masih ada yang kosong di depan, pindah lagi ke depan. Kalau bisa maju ke depan gitu biar kelihatan semuanya per poinnya ya. Kayak Pak ini nih, Pak Okcuan nih agak maju satu langkah lagi. Nah Pak Hari bisa maju satu langkah lagi sampai ke depan. Nah Pak begitu juga Pak Okcun maju lagi satu langkah. Ayo tamborin juga maju ke depan gitu supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu 12 ciri-ciri kenapa orang pilihan gagal. Siapa orang pilihan? Katakan saya. Katakan saya Saya adalah orang pilihan. orang pilihan. Ya kan?
12 ciri-ciri kenapa orang pilihan gagal. Ya, yang pertama yaitu terlalu banyak alasan. Siapa yang di sini banyak alasan? Ya, kita sadar diri sendiri aja kalau kita itu kadang-kadang juga alasannya banyak ya kan, untuk pelayanan alasannya banyak. Oke, nah saya akan bahas kan karena 1 tahun 12 bulan ya, jadwal saya kan biasanya minggu ketiga dan itu selama 1 tahun itu ada 12 kali saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak ada halangan kita akan selesai nih 12 ciri-ciri kenapa orang pilihan gagal. Saya nggak bahas 1 hari ini semuanya, tetapi yang pertama ciri-ciri orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan kenapa gagal. Yang pertama adalah terlalu banyak alasan. Ya kan? Terlalu banyak alasan. Oke, kita baca dulu firman Tuhannya. Di Amsal 14 ayat 5 saya sudah siapkan, di next saja. Oke, Bapak Ibu yang gak punya Alkitab, yang gak bawa Alkitab, bisa lihat di layar karena saya buat lumayan gede. Tapi yang punya Alkitab, dibuka Alkitabnya, kalau perlu digaris bawahi. Supaya kita tetap ingat kalau kita udah pernah baca dan kita baca lagi. Oke, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Tidak berbohong, tetapi kebohongan adalah saksi dusta. Nah, saya ulangi lagi ya. Saksi yang setia itu tidak berbohong. Tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Oke, nggak berhenti dari sini saja. Coba next. Nah, Amsal 14 ayat 2 kita baca ya. 1, 2, 3. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi jalannya menghina. Wow. Di sini di firman Tuhan yang mengatakan siapa berjalan dengan jujur itu akan takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Nah, tapi saya lebih suka nih. Coba next. Bahasa Inggrisnya itu di sini dikatakan an honest life show respect for God. Ya. A digrenet life is a slap in his face. Artinya di sini dikatakan kehidupan yang jujur menunjukkan respect ataupun apa kalau bahasa Indonesia ya respect ya? Peduli ataupun menghormati, bisa juga respect menghormati akan Tuhan. Tetapi yang hidupnya merosot itu kalau di firman Tuhan bahasa Indonesia dikatakan di sini menghina Dia. Tetapi bahasa Inggrisnya dikatakan is a slap in his face. Artinya menampar langsung mukanya Tuhan. Ya, bayangkan. Kita ada di sini, kalau kita hidupnya merosot saja, merosot artinya tidak hidup di dalam firman Tuhan ataupun tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita sudah menampar mukanya Tuhan. Iya kan? Berarti kita sama seperti waktu itu bangsa-bangsa yang menyalibkan Tuhan, pasukan yang menyalibkan Tuhan. Nah, an honest life show respect for God, a digrenet life is a slap in face. Artinya ketika kita jujur, hidup yang tulus di hadapan, kalau kita hidup tulus maka kita akan menunjukkan respect ataupun hormat kepada Tuhan. Ya kan, makanya jangan lagi kalau kita tidak menunjukkan respect itu kepada Tuhan, jangan bilang dirimu itu tulus. Ya kan, karena apa? Orang yang tulus dikatakan menunjukkan hormat kepada Tuhan. Oke, next. Ya, Amsal 14 ayat 27 dikatakan, the fear of the Lord is a fountain of life, turning a man from the snares of death. Artinya di sini adalah kedekatan akan Tuhan itu kalau fountain itu dikatakan air yang mengalir. Ya, ini bahasa Inggrisnya dulu saya katakan air yang mengalir. Seperti hidup kita. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita itu seperti air mengalir. Air mengalir ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bukan lagi memikirkan diri kita sendiri. Tetapi mengairi tempat yang kering yang ada di bawah kita. Ya kan? Dan menjauhkan kita dari jerat kematian.
Ya, kalau di bahasa Indonesia gini, ini saya lihat kayak banyak yang bingung nih. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya kan? Bahasa Inggrisnya lebih menarik, orang yang dekat dengan Tuhan itu seperti air mengalir. Dan menjauhkan dia dari jerat kematian. Ya, paham ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Nah, oke, next. Nah, saya mau katakan banyak alasan adalah salah satu cara iblis untuk membuat orang pilihan Tuhan gagal. Katakan kanan kiri, jangan banyak alasan. Ya kan? Melayani Tuhan boleh gak banyak alasan? Tidak boleh. Datang ibadah banyak alasan boleh atau enggak? Tidak boleh. Karena apa? Orang yang jujur tadi dikatakan menunjukkan hormat kepada Tuhan. Artinya dia kepada Tuhan itu tidak boleh berbohong. Kalau banyak alasannya sama saja seperti berbohong. Ya kan? Coba next. Nah, saya lihat di sini adalah iblis memakai kosakata untuk membuat anak-anak Tuhan semakin jauh dari Tuhan. Ya kan, iblis saat ini Bapak Ibu sedang membuat setiap anak-anak Tuhan, anak-anak generasi muda, anak-anak generasi tua ataupun yang sudah lanjut usia, itu tuh iblis sedang pakai kosakata yang mungkin kita anggap ini hal yang biasa, tetapi ini akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, kosakatanya apa aja? Saya singkat aja, ada 4. Yang pertama, udah biasa. Ya kan? Yang ketiga, betul aku tidak membayar tiket kereta tadi. Namun perusahaan itu juga sudah mendapatkan banyak keuntungan tanpa aku harus membayar. Yang ketiga, ya memang aku tadi bersikap kasar. Tetapi aku mengalami masalah dalam pekerjaanku hari ini. Yang keempat, mungkin aku tidak bisa menahan amarahku. Tetapi itu karena ia bersikap bodoh. Biasa atau enggak? Biasa. Kosakata yang biasa. Ya kan dia udah biasa. Udah biasa kita lihat anak-anak muda saat ini udah masih kecil udah merokok. Udah biasa anak-anak muda saat ini masih kecil udah nonton video porno. Iya kan? Udah biasa. Bahkan saya lihat berita beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya lupa. Artis dia membuat anaknya itu menemani anaknya itu menonton video porno. Dengan alasan sudah biasa dan harus diajari dari kecil. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Karena apa? Iblis mencoba membuat hal yang biasa tersebut itu buat kita jauh daripada Tuhan. Iya kan? Kan gak mungkin anak itu akan nonton 1 kali. Apalagi video porno kalau dilihat itu sama seperti narkoba. Bahkan lebih parah daripada narkoba. Nah, terus betul. Siapa di sini yang sering kayak gini nih? Betul. Tiket kereta. Betul tadi aku gak bayar bakwan tadi. Tapi kan udah untung. Makan banyak. Tapi kan udah untung tadi ada 10 orang kita bawa. Gak apa-apa lah gratis 1 gak bayar diam-diam aja. Seringkali kan gitu kan. Betul atau enggak? Ya kan? Bang berapa ambil bakwannya bang? 1 doang, 1. Oh 1 doang. Padahal ada 2 yang dia ambil. Ya kan? Terus bilang, gak apa-apa lah, orang dia juga udah untung. Nah seringkali gitu kan. Bu beli permen bu, 2.000 berapa? 4, dia ambil 5. Gak apa-apa lah, oh ini mah 2.000 juga udah bisa banyak sebenarnya, dianya aja yang gitu. Ini hal yang biasa. Tapi iblis mau pakai kita supaya kita menggunakan hal itu dan kita jauh daripada Tuhan. Nah kita juga seringkali, aku sadar kok aku berkata kasar, aku bersikap kasar. Karena apa? Karena aku tuh lagi banyak masalah, dia gangguin saya. Ini juga nih. Ya kan? Jangan ganggu saya kalau saya lagi banyak masalah, jangan. Saya habisi kamu. Ya kan? Seringkali kita gitu kan, biasa. Tetapi artinya di sini orang itu tidak mau berubah. Ya kan? Apalagi kalau mungkin tadi aku emang gak bisa menahan amarahku. Tapi dianya aja sih yang nyolot. Ya kan? Aku tuh emang gak bisa tahan amarah. Tapi emang dianya aja nih yang ini. Yang buat kesel. Gak tahu diuntung. Gak tahu dididik. Saya emosi nih. Ya kan? Seringkali kita gitu kan? Iya atau enggak? Oh banyak yang jujur hari ini. Ya. Oke, next. Akibatnya apa? Yang pertama.
kita tidak dapat menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ya kan? Karena apa? Karena kata-kata hal yang biasa, karena kita banyak alasan. Sehingga apa? Setiap hari kita lalui dengan banyaknya alasan yang kita berikan. Apalagi ketika disuruh pelayanan, kita menolak pelayanan tersebut karena A, karena B, karena C, karena D. Hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak muda, hati-hati engkau menolak pelayanan karena C, karena D, karena E, karena F. Apapun itu alasannya, ketika engkau tidak menggunakan kesempatan yang baik, maka engkau akan hancur. Kapan kesempatan itu ada? Setiap detik, setiap menit, setiap jam. Makanya ada lagunya, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan kuda. Ya kan? Oke, cukup. Artinya di sini setiap jam ya Tuhan aku perlu Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan 1 detik, 1 menit. Karena apa? Karena kita untuk menghindari hal-hal yang kadang kita nggak suka tapi Tuhan suka. Karena ego kita seringkali banyak alasan. Ya kan? Nah yang kedua, membuat hubungan kita jauh dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga akan membuat kita tidak terkoneksi dengan surga. Ketika kita jauh daripada Tuhan, mau minta bagaimanapun, itu akan lebih parah daripada orang yang dekat daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita terlalu banyak alasan di dalam hidup ini mengikut Tuhan, yang kedua akibatnya apa? Membuat hubungan kita dengan Tuhan itu semakin jauh. Yang diberkati nggak datang doa. Giliran nggak diberkati, doanya rajin. Betul atau tidak? Sadar atau enggak? Oke, haleluya, masih ada yang sadar. Kita ini belajar tentang firman Tuhan. Ya kan pasti ada kesalahan. Tetapi bagaimana caranya kita supaya enggak jauh daripada Tuhan? Jangan banyak alasan. Katakan kanan kiri, jangan banyak alasan. Ya. Jangan banyak alasan. Aduh, aku gak punya uang untuk persembahan Pak Gem. Saya gak datang ibadah dulu lah ya. Enakan online gak ada persembahannya. Aduh Pak Gem, enakan online nih. Bisa gak pakai baju? Gak bisa pakai apa? Gak bisa gak pakai baju bagus? Pakai baju tidur juga enak. Udahlah, saya malas ke gereja lah. Online aja lah. Malas mandi. Banyak alasannya. Selagi engkau bisa datang hari ini ke gereja, datanglah ke gereja. Amin. Sebelum tutup lagi gereja. Kita lihat Omikron. Ya, Omikron sudah menaik juga nih. Ya kan? Makanya kita tetap harus hati-hati. Katakan kanan kiri, hati-hati. Iblis sedang mencarimu. Ya kan, mumpung kita masih ada waktu untuk datang ke gereja, jangan tunggu kita gak bisa berjalan pengen ke gereja. Jangan tunggu kita gak bisa datang lagi gereja, baru kita pengen gereja. Itu salah. Tetapi hari ini jangan banyak alasan. Ketika engkau bisa datang ke gereja, datang. Katakan kanan kiri, jangan banyak alasan. Lalu apa? Akibat terlalu banyak alasan yang ketiga adalah kegelisahan. Nah, orang yang banyak alasan biasanya dia gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena dia mikirin apa lagi yang akan saya jawab. Aduh, lupa lagi kasih tahu dia, nanti dia bocorin lagi. Aduh. Ya kan, suami istri kadang-kadang kompromi gitu kan. Gak datang pelayanan, gak datang doa. Anak-anak gak dikompromi, akhirnya anak-anaknya yang jujur. Ya. Kenapa gak datang? Gak dibolehin sama mama. Oke ya. Next. Lalu apa? Saya mau katakan di sini, mana? Next. Gak bisa ya? Oke. Nah, ini sebenarnya terambil dari firman Tuhan, tapi saya rangkum. Whatever happen, conduct yourself in a manner
loyalty of the gospel of the Christ. Artinya adalah apapun yang terjadi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Katakan amin. Katakan pada hidupmu, apapun yang terjadi, saya mau ikuti Tuhan. Amin. Nah, next. Maka dari itu untuk menerima berkat dari Tuhan kita harus apa? Yang pertama, next, mengutamakan Tuhan. Ya kan? Saya nggak bilang salah untuk cari uang dengan giat. Saya nggak bilang kita salah untuk sibuk mencari uang. Karena di Kejadian 3 ayat 19 dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya firman Tuhan sudah sendiri bilang kita berpeluh hingga kita sampai kembali menjadi tanah. Artinya selama hidup kita nggak bisa berhenti bekerja. Iya kan, salah gak? Enggak salah. Bapak ibu pagi sampai malam kerja. Kalau bisa lembur supaya dapat lebih banyak. Tetapi yang salah adalah ketika kita tidak mengutamakan Tuhan. Nah ini yang salah. Ini yang bahaya. Nah di Matius 6 ayat 23 dikatakan di sini. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya di sini ketika kita mengutamakan uang, maka gelaplah seluruh tubuh. Ataupun kita gak ngerti lagi tentang Tuhan. Kita gak pernah serah lagi sama Tuhan. Saking sibuknya. Boleh gak sibuk? Boleh. Katakan kanan kiri, boleh sibuk tapi jangan lupa Tuhan. Iya kan? Kita boleh sibuk tapi jangan lupa Tuhan. Nah di ayat 25 dikatakan karena ini aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Katakan amin. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu jangan khawatir. Katakan kanan kiri, jangan khawatir. Ya kan, boleh lembur tapi utamakan Tuhan. Pagi hari sebelum engkau bekerja, doa. Katakan amin. Pagi hari jangan dulu bekerja tapi berdoa. Bangun, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Ikutin live. Kalau memang gak sempat ikutin live di jalan bisa. Ataupun nanti kan ada siaran ulangnya bisa. Kapan aja bisa. Sekarang zaman udah canggih. Ya kan yang 2 minggu yang lalu kita masih bisa setel. 1 tahun, ribuan tahun, enggak sampai ribuan sih. 10 tahun ya kan kita masih bisa setel. Betul atau enggak? Betul. Artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Di jalan kau dengerin lagu rohani yang ada di YouTube gereja, ada juga yang pagem nyanyi, ada juga yang kita berdoa, dengerin aja. Ikuti, tapi jangan merem kalau lagi di jalan. Tabrakan, apalagi kalau lagi kerja nanti ditegur bos ya kan. Tapi denger aja, cukup hati kita aja yang terkoneksi ya kan. Nah artinya kita boleh bekerja tapi jangan sampai kita lupa Tuhan. Next, yang kedua. Mau dibentuk. Banyak orang yang mau mengajar tapi tidak mau diajar. Ya kan? Create to create. Ya kan? Create to create. Artinya dibentuk untuk membentuk. Ya kan? Nah Markus 10 ayat 17 sampai 25 nanti Bapak Ibu baca. Ini mengumpamakan orang kaya ketika itu datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan guru yang baik. Apalagi yang harus kuperbuat untuk bisa mengikutimu. Ya kan? Terus Tuhan bilang, jangan membunuh bla 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 bla. Dia bilang apa? Saya udah lakukan itu Tuhan. Tapi ada satu yang belum kau lakukan. Juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Bagikan itu kepada orang lain ya kan? Dan ikutlah aku. Tapi dia bukannya mengikuti Tuhan tetapi dia pergi. Dia sedih. Murung karena begitu banyak hartanya. Terkadang kita seperti itu. Ya kan kita mau membentuk. Kita mau mengikut
Tuhan, tapi kita nggak mau tinggalkan pakaian yang lama. Kita nggak mau tinggalkan kehidupan yang lama, yang hidup dengan hal-hal yang tidak baik, tidak berguna. Untuk masuk dalam hidup yang berguna. Kita udah nggak membunuh, tidak membenci, ya kan? Mengasihi, udah. Melakukan semua perintah Tuhan, sudah. Hormati orang tua, sudah. Tetapi satu, terkadang kita nggak bisa tinggalkan kehidupan yang lama. Ego. Ya kan, ego kita kadang nggak bisa kita robek, kita buang. Kehidupan yang buruk kita buang, kadang kita nggak bisa. Makanya saya mau katakan, ketika kita ingin menerima berkat Tuhan, kita harus mau dibentuk. Katakan amin. Amin. Nah next, yang ketiga, yang terakhir. Melayani Tuhan. Katakan kanan kiri, melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu dan katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Ketiga yang paling penting adalah ketika kita sudah mengutamakan Tuhan, kita mau dibentuk, jangan lupa kita melayani Tuhan. Seringkali kita banyaknya alasan untuk menolak pelayanan. Seringkali kita banyak alasan untuk tidak mengutamakan Tuhan. Seringkali kita banyak alasan untuk tidak dibentuk oleh Tuhan. Hari ini tinggalkan alasan tersebut. Karena itu akan menjauhkan dirimu dengan surga. Dan itu akan membuat hidupmu penuh kegelisahan. Hari ini siapa yang gelisah datang kepada Tuhan. Tinggalkan seluruh banyak alasan tersebut. Katakan kanan kiri, jangan banyak alasan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan? Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Tahun ini kita anak-anak Tuhan. Kita orang-orang pilihan. Jangan gagal. Amin. Kalau tahun kemarin kita dapat gagal. Kita bisa gagal. Tahun ini jangan lagi kita gagal. Perbaiki seluruh apa yang perlu kita perbaiki. Amin. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus mau dibentuk. Kita harus mengutamakan Tuhan. Amin. Sepenting apapun urusanmu di luar, utamakan Tuhan. Ibadah ada 2 kali, pagi dan siang. Gak bisa siang pagi, gak bisa pagi siang. Ya kan? Doa bisa kapan aja kita setel. Jadi gak ada alasan untuk kita mau mengikut dan dibentuk Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk kita mau mengutamakan Tuhan. Anak-anak muda juga nih. Ibadah youth. Ya tapi sudah puji Tuhan sudah banyak. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Sabtu kemarin, Sabtu pertama ibadah youth saya bilang tulis setiap keinginanmu. Tulis setiap kebutuhanmu tahun ini. 3 saja. Kalau sudah contreng, isi lagi. Saya bukan mengajarkan anak-anak youth waktu itu untuk tidak berharap sama Tuhan. Tetapi orang pilihan harus punya tujuan. Amin. Katakan kanan kiri, kamu punya tujuan gak? 2 minggu yang lalu kita sudah belajar. Pertama Pagam kasih tahu kita harus punya tujuan. Bu Esther juga kita harus punya tujuan. Nah hari ini tujuan kita mengikut Tuhan. Jadi jangan lagi banyak alasan. Amin. Orang pilihan pasti punya tujuan. Amin. Keluarga-keluarga harus tulis visimu apa tahun ini. Misimu apa tahun ini. Doakan, bawa sama Tuhan. Tuhan inilah visi misiku, berkati visi misiku. Sempurnakan visi misiku. Amin. Dengan cara apa? Mengutamakan Tuhan. Mau dibentuk dan melayani Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian. Nyanyian pujian
renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian, oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan, biarlah manis kau dengar. Amin. Tuhan, manis kau dengar. Amin. Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka, oh Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Amin. Haleluya. 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 Pada hari ini Tuhan, kami tidak mau lagi tahun ini tahun yang gagal bagi kami. Kami anak-anak-Mu, orang-orang pilihan-Mu, tahun ini Tuhan kami tidak mau gagal Tuhan. Ajar kami terus mengerti lewat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Ajar kami mau mengutamakan apa yang perlu kita utamakan, yaitu kerajaan-Mu. Ajar kami dan bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pada tahun ini Tuhan kami mau lebih giat lagi melayani-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah sampai di penghujung khotbah pada hari ini Tuhan. Terima kasih telah berbicara untuk kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang diberkati oleh firman Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Bapak Ibu diberkati, amin. Haleluya. Jangan banyak alasan. Memang ada alasan bagi kita untuk tidak maju, tetapi itu bukan alasan. Haleluya. Ya, terima kasih buat hambanya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa ibadah kita tetap berjalan seperti biasa di minggu depan, yaitu jam 8 pagi. Ibadah pertama, ibadah kedua jam 10. Nanti selesai ibadah ini latihan untuk minggu depan. Jadi kita tidak jadi rapat hari ini tim inti karena memang kemarin kita sudah pergi ke tempat yang lokasi yang kita tuju, tetapi padat sekali, ya terlalu banyak acara, yaitu di daerah Saung Ibu, ya karena memang ada lesehan yang biasa, tetapi kita mau satu ruangan yang khusus, jadi lebih nyaman, ya lebih indah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, doakan biar minggu depan tidak ada halangan, semua tim inti boleh hadir. Ya, kalau mungkin ada kesehatan-kesehatan yang terganggu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi buat seluruh tim inti, khususnya untuk hari Minggu, tolong segala urusannya boleh dipending dulu. Kita khusus selesai ibadah langsung ke Saung Ibu, ya karena di sana kita sudah pesan, yaitu jam kita di sana jam 1 sampai ya sekitar jam 3 ya. Jam 3. Jadi kita luangkan waktu kita. Nanti selesai ibadah ini, ibadah kedua kita mau besuk Bapak Pendeta Amos ke Taman Surya ya, jam selesai ibadah kedua ya, karena memang rencananya minggu depan dia sudah pulang ke Sumba. Sembuh atau tidak, jawabannya adalah memang di sini juga dia tidak ada tidak ada pengobatan yang medis lagi, karena memang akhir daripada rumah sakit itu menyatakan kemo. Tetapi kemo itu tidak menjadi satu jaminan, dokternya sudah bicara, bahkan itu akan menyakitkan. Jadi
mulai 2 minggu atau 3 minggu yang lalu pulang dari rumah sakit, kita sudah sama-sama beriman bahwa mujizat kesembuhan biar Tuhan sendiri yang memberikannya. Dan akhirnya kita pakai herbal. Memang herbal itu mahal, 2 minggu itu habis 6 juta. Tetapi kita lihat sampai sekarang perubahannya bagus ya. Kita dengan doa, kita dengan pakai obat itu, tetapi kita percaya Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Jadi daripada dia di sini jauh dari keluarga, lebih baik pulang ke Sumba. Sekarang kita sedang mengatur bagaimana caranya biar bisa ada surat yang layak terbang ke Sumba, karena memang Pendeta Amos belum divaksin sama sekali. Ya, dan kesehatannya juga ya mungkin kesehatannya kurang fit, tetapi ya kita berdoa di minggu-minggu ini ada dapat surat layak terbang dari rumah sakit sehingga dia bisa kembali ke sana. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau ikut, khususnya tim inti atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau ikut ke sana, ya kita ke sana ya. Jadi kira-kira seperti itu pengumumannya. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa tidak ada pengumuman yang lain lagi. Ya, kita percaya bahwa anak-anak kita, ya anak daripada Pak Harno juga 1 minggu ini Pak ya, kurang sehat juga, kurang fit. Cucunya Bu Esther juga, Kail juga kurang sehat. Ya kita percaya dalam minggu-minggu ini ya, biar sembuh semuanya. Sehingga kita sebagai orang tua bisa lebih lebih leluasa untuk mengerjakan aktivitas kita. Ibu Eca juga kurang fit Pak ya, kurang sehat ya. Ya kita berdoa sebentar ya biar Tuhan sembuhkan. Opung Rahel juga kemarin itu 1 minggu dia sakit ya. Ya Lius juga sama Kiel ya sama ya. Kalau si Lius lebih parah lagi, dia sakit kena knalpot juga kakinya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Haleluya. Oleh karena itu tidak ada pengumuman lagi, saya rasa itu pengumumannya. Bapak Ibu kalau ada anggota keluarga kita sakit atau dalam keadaan apa, boleh di-share kepada kita biar kita bisa mendoakan, kita bisa besuk gitu ya. Jadi jangan diam-diam, biar kita boleh saling mendoakan ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak kasih tahu, kita juga nggak ngerti. Ya, saya rasa itu aja pengumumannya, tidak ada yang lain lagi. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Kita percaya bahwa apa yang kita dengar hari ini adalah satu firman yang hidup, yang membuat kita lebih maju lagi, lebih bergairah lagi, lebih bersemangat lagi, bahkan lebih fokus lagi. Haleluya, katakan kiranya, kiranya. Katakan engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas Katakan daerahku Tuhan, amin. Daerahku dan kiranya Tuhan, dan kiranya, katakan tanganmu, amin. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada katakan malapetaka, amin. Sehingga, amin. Sehingga sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kalau dalam ibadah ini kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami menambur setiap korban kami. Bahkan kami mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Kami percaya pada pagi hari ini kami boleh pulang dan kami boleh bersemangat, bergairah, dan kami boleh mengasah hidup kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh berbuah-buah dan mengubah hidup kami.
Oleh karena itu kami semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak kami, keluarga kami mungkin saat ini dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat Ibu Echa, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatannya Tuhan, sehingga dia bisa boleh beribadah minggu depan, bahkan ikut rapat, bahkan anak-anaknya semua sehat-sehat. Tuhan berikan kekuatan tubuh, bahkan antibodi, sehingga anak-anaknya boleh sehat dan sukacita terjadi atas keluarga Pak Harno dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Kaila yang saat ini Bapak dalam pemulihan kesehatannya. Hamba terlalu percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat kesembuhan. Kami percaya sembuhkanlah anak ini Tuhan, sehingga sukacita terjadi atas keluarga, atas mama papanya, atas oma opanya. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilu-bilu-Mu itu yang menyembuhkan mereka. Bahkan buat Opung Rahel Boru, Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaannya. Bahkan buat anak Ibu Jelisna, bahkan Iskiel, bahkan juga Julius, Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan mereka. Kami percaya semua umat-Mu mungkin saat ini yang ada di rumah, mereka mengalami sakit penyakit. Bahkan teman Ebi kami hari ini dia rindu didoakan, yaitu Borupu dan Sinaga. Sembuhkan, pulihkan keadaannya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia sehat, bisa beraktivitas dan bisa melakukan banyak hal dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan yang membawa kami ke tempat ini, dan Tuhan akan membawa kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan kesehatan sempurna, sukacita yang berlimpah-limpah. Kami percaya dalam usaha pekerjaan bisnis kami di minggu-minggu ini, biar Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan umat-Mu di tempat ini, bahkan yang ada ikut live pada saat ini, biarlah berkati di minggu-minggu ini menjadi minggu berkat, minggu mujizat, minggu sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat cuaca hari ini Tuhan, buat cuaca yang indah. Kami percaya Tuhan akan pulihkan keadaan daerah, bahkan Indonesia ini Tuhan semakin baik, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Khususnya jemaat-jemaat Tuhan nanti di jam 10 yang datang tidak terhalang oleh hujan. Kami percaya kalaupun hujan mau turun, kirimkan ke tempat-tempat yang membutuhkan, sehingga umat-Mu yang berjalan kaki membawa kendaraan motor boleh sampai di tempat ini tidak kehujanan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah apa yang kita lakukan hari ini Tuhan senang, dan Tuhan memulangkan kita dengan membawa berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan pulanglah bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus